Gue tuh selalu ngerasa kalau hidup gue di dunia itu bukan punya gue. Since I was very young, I already felt God's presence. Ada that kayak, tau gak sih, longing. Karena gue selalu ngelihat Tuhan tuh bukan kayak Tuhan. Gue ngelihat Tuhan tuh kayak my dad. Karena Tuhan gak pernah kasih kita barang rongsokan. Kitanya aja yang kadang-kadang ngerasanya kayak gitu. Hai, ini gue, Daniel, tetangga kamu. If you're an English speaker, you can click the closed caption button and choose English subtitles. Kalau kamu lebih nyaman pakai subtitle bahasa Indonesia, klik tombol CC ya di sebelah kanan atas. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hey, what's up tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue kasihin. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan mudah-mudahan gue berdoa supaya kalian semua sehat terus. Dan pastinya hari ini gue ada seorang tetangga yang udah banyak banget di request sama kalian semua. Dan akhirnya ini mendapatkan kesempatan setelah 5 tahun lebih ya gue minta dia untuk ke acara ini. Acaranya belum nyampe setahun padahal. Tapi it is such an honor untuk dia bisa berada di living room gue ya. Dan yang pastinya kita hari ini juga bakal ngobrol tentang perjalanan spiritual dia. Bagaimana Tuhan dengan kasihnya dan cintanya yang hebat itu bisa mengangkat dia dari kejatuhannya mungkin. Atau apapun itu dari masa-masa gelapnya. So guys, with no further ado, please welcome Agnes Mo! Man, like gila sih. Wow, I'm finally here. Speechless. No, I mean like gue udah pengen ngundang lu kesini mungkin sejak tahun 2003. Tapi iya, akhirnya datangnya kesini ya. Akhirnya baru sekarang. Dari 2003 loh. Dari 2003 lo udah punya ini belum? Belum juga sih. Perkataan iman itu. Yoi. Dan maksudnya, oh my goodness, you know, now that we're here and I'm so grateful you take your time out untuk bisa datang ke sini karena gue tahu lu sibuk banget and it's crazy and you know, lu kayak gue ngerasa tadi gue juga udah bilang gitu ya kayak udah deh sekarang udah ada Agnes di sini udah cukup DTK boleh bungkus udah kita move on ke acara lain gitu kita udah dapetin klimaksnya udah kelar bye gitu kan. So how are you? I'm good. I'm good. I think the best way to explain my state right now is happy and content. Ooh, yeah. I feel like content is such a big word as well, you know. Kayak mungkin kontennya bukan karena kayak oh ya whatever just go with the flow bukan itu ya, tapi kontennya lebih karena I don't know, I feel like benar-benar gue tuh bersyukur banget sama even the smallest things that I have. Jadi it's so easy to go through life. Yeah. Pada saat lagi kita setiap hari itu ya bisa bersyukur aja. Bersyukur about everything. Like every morning, like I have this ritual gitu ya. Buat ngomongin tentang apa aja yang gue syukurin. You're grateful about, yeah. Wow. And so like sometimes like, you know, when things, like bad things happen, yang bisa kita syukuri cuman oke, thank you gue masih bisa makan, thank you gue masih bisa sehat, gue masih bisa jalan, thank you gue masih bisa ngomong, thank you gue masih you know bisa punya mobil karena banyak orang yang nggak punya gitu kan. So it's like you know just disciplining, try to discipline myself to really be grateful for even the smallest things. You know, I just realized that actually tahun ini gue ulang tahun ke 21 ya. Yeah, I mean, sure, the 21st birthday for the 21 times. Exactly, for the 21st time, right? Actually, jadi saat itu gue ulang tahun 14 Agustus. 13 Agustusnya, satu malam sebelumnya, gue menghadiri sebuah pemakaman. You know, pemakaman anaknya temen gue, which is umur 19 tahun, itu meninggal kena kecelakaan mobil. And it was, man, that's like the worst. It was ever. the worst, right? Dan gue ngerasa kayak I'm sitting there looking at the father like crying and like you know about his son who passed away. Dan gue ngelihat Tuhan, of course pertanyaan pertama Tuhan,
kenapa dia dipanggil terlalu cepat. Exactly. Tapi abis itu tiba-tiba ada pertanyaan kedua, kenapa gue dikasih hidup gitu? Because you know, hari ini, tahun ini, our deaths are numbered. It's not our days are numbered, it's our deaths are numbered. Kita bisa ngelihat kayak banyak banget kematian setiap kali kita buka sosial media, itu kematian. So I realize it's not about our performance. Bukan karena performance gue olahraga sehat, gue makannya sehat, gue benar-benar perhatiin banget gaya hidup gue dan lain-lain. Tapi benar-benar kayak nafas kita itu benar-benar dari Tuhan. The fact that this pandemic with the corona thing itu ngambilnya nafas itu that's how precious nafas. So what we got now is like the gift of life gitu ya. Dan akhirnya sekarang nih when your days are numbered, what are you gonna do with those remaining days gitu? Ya nggak sih kayak how do you gila ini pertanyaan langsung berat sih, but how do you view life and death today? It's funny ya karena gue tuh selalu ngerasa kalau hidup gue di dunia itu bukan punya gue. Wow. So it's more like, lu tau gak sih gue tuh kecil, gue tuh suka diceritain sama nyokap gue dulu. Gue mulai dari umur 8-9 tahun, gereja gue tuh dulu bukan di Karmel, tapi di Karmel juga, tapi pada satu waktu itu masih di Kebun Jeruk itu sama Yusuf Roni, pendeta Yusuf Roni pada saat itu. Gue waktu itu masih kecil banget deh, dan katanya nyokap gue setiap minggu setelah kebaktian nyokap gue tuh selalu bingung nyariin gue. Terus tiba-tiba dia udah tahu, oh gue pasti di depan. Jadi gue ke depan minta pendeta Yusuf Roni untuk tumpang tanganin gue. So I was so small. What? Tapi gue minta pendeta untuk tumpang tangan bilangin, can you pray for me? Iya, jadi itu how old were you again? Kayak umur 7-8 tahun, if I'm not mistaken. Okay. Itu dan gue sejujurnya gue agak kayak blurry ya, really like did I do that? Tapi semua even kakak gue sama kakak sepupu gue tuh semua ngomong hal yang sama. Iya, lu selalu ke depan, tiba-tiba lu udah begini aja ditumpang tanganin kan, nyokap udah nyariin lu ada di mana? Gue ternyata ke depan. But anyways, I feel like setelah gue denger banyak cerita, gue ngerasa kayak since I was very young, I already felt God's presence. Ada that kayak, tau gak sih longing. Karena gue selalu ngeliat Tuhan tuh bukan kayak Tuhan. Gue ngeliat Tuhan tuh kayak my dad. Kayak bokap gue. Jadi gue tuh bukan ngeliat something yang unreachable. Tapi justru someone yang very close, intimate gitu. Jadi mungkin dari kecil makanya kenapa gue kayak, gue tolongin dong karena ya kan masih kecil mungkin I didn't know how to communicate with him. Tapi I've always felt God's presence. Nah jadi kalau we want to talk about like life, like how do I see life, gue ngerasa kayak my days in this world itu bener-bener cuman jadi toolsnya dia. Cuman jadi toolsnya dia. Gimana istilahnya kayak dipinjemin tuh gak sih? Your body, your physical body like it's like dipinjemin aja udah like this is okay God, like what else do you want me to do? Jadi even pada saat lagi gue pengen maksimal dalam entertainment business, not even just the entertainment, bukan sebenarnya entertainment businessnya ya, bukan the entertainment worldnya, tapi lebih ke maximize your talents and your potential. I feel like that's for him. Karena itu talenta yang gue mikir kayak gue dititipin talenta itu sama dia. Jadi kalau sampai dia, lu kayak gini ya, orang kalau yang bertanggung jawab, lu misalnya lu dititipin diamond gitu. Nggak mungkin kan lu cuman, oke, thank you ya, terus lu taruh di meja, lu nggak mungkin. Kalau lu orang yang bertanggung jawab, Tuhan atau misalnya orang ngasih lu, lu tolong ya titipin nih, ini cincin nih, diamond gue mau kasih buat tunangan gue or whatever. You will like, aduh lu jagain, lu taruh, aduh di mana ya supaya, aduh gimana gue polish atau gimana. And that's how I see my talents. You're responsible with your talent. Exactly. Dan kayak hidup sehat, terus udah gitu hidup yang nggak nyinyirin orang, atau nggak gosipin orang, atau fokus ke gimana caranya to be better every day. Itu sebenarnya responsibility gue untuk potensi, talenta, dan hidup yang dititipin sama Tuhan. So like that's how I see life. That's amazing. You see
your singing skill even, your singing skill, your acting skill, and your whole talent itu sebagai diamond tadi. So you are very confident kalau misalnya Tuhan itu emang memberikan lu sebuah talenta yang mahal banget, yang diamond banget. You're very confident with that. Iya, karena semua talenta yang dikasih sama Tuhan nggak mungkin kasih kita barang rongsokan. You know what I mean? Yeah. Like even your voice. Yeah. Jadi waktu itu gue pas umur 10 tahun, kelas 5 SD, gue inget banget guru gue, tapi sekarang udah almarhum, namanya Pak Yatno. Waktu itu gue ditanyain, Agnes kamu kalau gede mau jadi apa? So itu kayak presentasi lah, you know, lagi SD. Oh ini ya, SD kita sama loh. SD kita sama, Tarakanita. Tarakanita 4 loh, ya kita lagi di Pluit by the way sekarang ini, just in case, you know, like, you know, ini Agnes lagi mudik. Represent! Gila. The North, we are from the North. Tapi pada saat waktu itu gue ditanyain, Agnes gedenya mau jadi apa? Dan waktu itu gue bilang, gue pengen jadi guru. Oh wow. Tapi gue bilang gini, gue gak pengen jadi guru cuman di sekolah. Gue pengen jadi guru di seluruh dunia pakai komputer. Itu mind this, gue umur 10 tahun, itu berarti tahun berapa? 96. Iya. Zaman dulu internet tuh masih kayak you know what I mean, like that, kayak modem yang pokoknya modem yang kayak gitu. Pak Yatno tuh ceritain ke nyokap gue nggak inget, tapi ya maksudnya gue inget sebagian ceritanya, tapi Pak Yatno ceritain ke nyokap gue. Dan you know what's so amazing adalah bagaimana nyokap gue tidak menertawakan gue atas mimpi gue. Wow. Padahal sebenarnya bisa aja dia kayak, aduh anak kecil, oh ya lucu, oh cute, you know what I mean, oh it's so cute, ya kan? Tapi no, nyokap gue cuma kayak, oh, oke, alright. Jadi apa ya, nggak ditertawakan, nggak dikecilkan, nggak dientengin, nggak diremehkan. Dan akhirnya bener, sampai pada akhirnya waktu itu, like Twitter gue waktu itu sempat yang sebelum ada Instagram segala macamnya, Twitter gue pada satu waktu itu jadi number 1 di Asia. Dan itu kan kayak words yang it's a platform. Exactly. Platform yang kalau kita tulis begitu banyak orang yang ngeliat dan bisa belajar. Betul. And that's exactly what I wanted to do since 10 SD, years old. Wow. Gitu loh. Jadi kayak apa ya, maksudnya kalau mending ngomongin dia semuanya, Tuhan tuh bukan God of coincidence gitu loh. Tuhan gak mungkin kasih misalnya kayak soal love language. Love language gue tuh quality time sama words yang top 2. Gak mungkin Tuhan kasih love language gue words kalau bukan karena itu support my talents, which is singing, songwriting, ngomong di platform ini. Terus gue pengen jadi guru, gimana caranya kalau gue ngomong nggak dengan bahasa yang lemah lembut atau bahasa yang bijaksana. Jadi like bener-bener Tuhan tuh babe kita nih ya, our dad is so amazing that dia mikirin even the smallest thing, yang gimana caranya supaya kita bisa pakai everything that he has given us for his glory. Itu nggak ada coincidence. Jadi back to your question whether it's diamond or not, of course it is. Karena Tuhan nggak pernah kasih kita barang rongsokan. Kitanya aja yang kadang-kadang ngerasanya kayak gitu. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang mungkin ngerasa, well, you know what, talenta lu nggak sebagus sama talenta ini. And then you know, karena jangan salah, barang yang bagus pun kalau lu taruh doang akan jadi rongsokan. Benih, ya kan ada juga di dalam Alkitab kan, kalau benih yang lu taruh di ladang yang di tanah yang subur seperti apa, yang lu taruh di tanah yang gersang seperti apa. Jadi sama aja kalau lu nggak punya talenta atau mungkin bukan cuma talenta lah ya, tapi bahkan lidah, perkataan yang keluar. Itu kan tanggung jawab ya. Di dalam Alkitab itu kan juga ada masalah bagaimana perkataan itu harus diucapkan dengan lemah lembut, harus dengan kasih, supaya buahnya itu baik gitu kan. Nah anggap aja itu talenta kita. Kita kan di entertainment world platform seperti ini kan, words itu kan kita punya talenta. Ya kalau misalnya talenta kita taruh gitu aja. Iya buahnya nggak bakal baik, yang keluar cuman negativity. Buahnya bakal terasa pahit justru. Exactly. Jadi itu yang I feel like everything that we do, itu kita harus mikir bahwa
ini tuh titipan Tuhan loh. Jadi lu jangan main-main. Ini barang bagus nih, lu jangan cuma taruh doang di situ. Dia bakal jadi rongsokan nih. Berapa duit biasanya? $25,000 one strip club. 25,000 3 strip clubs in one night. Cuman 30 menit. God. 1,5 jam lu bisa ngedapetin kayak 1 M gitu misalnya. Ya. Lu tau gak? Mukanya orang-orang pasti gue ngomong I'm sorry I can't do that. Lu tau gak mukanya mereka kayak wait what? Dari kecil Agnes Mo sudah merasakan keberadaan Tuhan. Bahkan dia menganggap Tuhan sebagai ayahnya sendiri yang sangat intimate. Yang lebih luar biasa, Agnes merasa semua talenta yang dia miliki adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan diperhatikan sehingga bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Wow, ini baru hari pertama nih dan itu dalam banget. Gue jujur jadi kepikiran sih, mungkin kalau buat gue mungkin talenta dan platform yang gue gunain sebagai seorang komunikator itu gue gunain untuk memuliakan nama Tuhan juga. Tapi buat kalian sendiri, talenta apa sih yang kamu punya yang bisa memuliakan kerajaan Tuhan? Tulis dong di kolom komentar. Siapa tahu aja ya jawaban kamu bisa menjadi harapan buat tetangga-tetangga yang juga membaca komentar kamu. Dan by the way, bagian mana yang paling kamu suka dari obrolan gue sama Agnes? Komentar juga dong di bawah. Atau bisa tag kita juga di Instagram @DanielManantanNetwork. Guys, besok kira-kira apa yang akan gue obrolin dengan tetangga spesial gue Agnes Mo. Saksikan secara eksklusif hanya di channel YouTube Daniel Manantan Network.